Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Derby Manchester tanpa kejutan. Manchester United masih jadi tim yang gak ditakutkan. Sampai kapan akan seperti ini? Kita bahas di The Derby. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Eyo, selamat hari Senin. Karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United dan terutama Lord Eddie Nketiah. Anjay. Kembali lagi di episode podcast The Derby, persembahan dari Rexona tentunya. Sponsor kita yang selalu mendukung ya Koci. Ya, untuk betul sekali. membuat ini bisa dinikmati oleh semua para domba secara gratis. Bukan hanya yang member aja, Ya. yang non-member juga bisa nyampah kayak fans Chelsea kemarin di live reaction. Kalau nggak ada Rexona hanya untuk member. Hanya untuk member, hanya Rexona yang bisa membuat ini free for all. Memberi kesempatan kepada para fans kardus tim 2 UCL Untuk dicerahkan. ya, untuk untuk dicerahkan, dicerahkan dan gitu. akhirnya masuk gua juga Ya. di rank 11 ya. Diikuti oleh fans MU yang juga Diikutin oleh fans lagi yang MU. juga lagi bertemu di gua dan fans Barcelona juga sedikit. Fans Barcelona Iya, sedikit, sedikit. tapi masih Iya, di 4 besar. Masih oke Beda lah. sama rank 11 sama rank 8. Iya benar. Tapi ini juga ada pandit-pandit yang sepertinya harus lu cerahkan juga Koci. Yang akan kita bahas statement-statementnya apakah ini kardus atau tidak di segmen kardus adalah kunci. Ya ini yang pertama dari pandit yang akhir musim lalu baru aja minta maaf ke Lisandro Martinez. Sekarang apakah dia harus minta maaf lagi? Kita lihat dulu statement dari dia. Ini statement terkait tim yang paling lo sebelin, ayam sayur. Dia bilang, kesuksesan Spurs musim ini karena Postecoglou hanya meniru Pep Guardiola. Gitu. Dia bilang gitu. He's just copying Pep, mate. Dia bilang gitu. Ini antara bercanda atau sarkas nih, Koci? Dua-dua. Pertama, gue nggak benci Spurs. Oke. Spurs nggak gue anggap. Itu levelnya dia wah udah lebih downgrade lagi. Di hati gue itu nggak ada istilah benci. Buat Oke. apa gue benci? Iya, cuman nggak dianggap aja. Nggak gue anggap. Oke. Tapi gue rasa tidak fair ya untuk gini. Kalau lu mau menilai sebuah tim, ini kan harus ada apple to apple. Betul. Lu bandingin lu siapa? Nah, Kalau lu bicara Spurs, pasti bandingkan dengan pelatih sebelumnya dong. ya sama kan? Mourinho, Ya, Conte. ya sebelum-sebelumnya lah. Ya. Ya mereka membuat progres yang luar biasa. Ya. Oke, itu satu. Tapi kalau dibilang kalau gue lihat media atau terutama fans kardus ya, yang lebay fans Spurs enggak juga. Karena gue berapa kali lihat mereka bermain. Untuk bisa menilai Spurs kan gue harus lihat mereka bermain, ya kan? Mereka lebih bukan lagi ya, lebih ya lagi honeymoon lah sama pelatih baru ya. Tapi kalau bilang impresif enggak. Kalau Dari dibilang sisi permainan ya. Dari sisi permainan dibilang impresif enggak. Son memang lagi on fire dan ini kredit buat Son setelah ketinggalan ditinggal oleh Kane. Ya. Ternyata dia bisa dan ini juga kredit untuk pelatihnya. Cuman kalau dibilang dia akan bersaing dengan Liverpool, Arsenal, City enggak. Itu enggak. Tapi kita harus berikan kredit juga terhadap Oh, iya. Postecoglou yang seenggaknya Gue dia setuju. back to basics, nggak Ya. overcomplicate things yang tiba-tiba main 3-2, 4-1 Ya, apa-apa. ya. Dia hanya sesimpel menampilkan permainan yang sesuai sama materi pemain yang dia punya. Ya. Udah gitu aja gitu. Ya. Kalau kurang di sini ya dia taruh akhirnya Son jadi ujung tombak, di kiri ada Ya. si yang baru siapa sih namanya tuh? Brennan. Terus juga di kanan masih ada Kulusevski gitu kan, Ya. memainkan Pepe Matarsar sekarang yang diberikan kesempatan karena punya fisik yang lumayan bagus gitu, dan so far ya nggak ada cedera berarti gitu Nggak kan. ada cedera sama sekali. malah. Gitu. Beda lah sama MU yang badai cederanya Iya. bertubi-tubi dari babak musim pertama gitu. Tapi kembali lagi kalau ke statementnya Carragher, kalau dibilang meniru Pep Guardiola,
untuk gua agak terlalu gampang Ya. menilainya karena banyak sekali tim yang bukan meniru Guardiola tapi bermain dengan sepak bola modern, jarak antar pemain dekat, banyak passing. Spurs tidak seperti itu secanggih City untuk bermainnya. Mereka lebih mungkin 50% oportunis, 50% bangun serangan sehingga nggak terlalu impresif juga. Cuman ini mungkin feeling gue sih agak bercanda ya. Iya, ini agak sarkas ini dia. Agak sarkas. Karena tiba-tiba ada di puncak klasemen. Iya. Terus tiba-tiba dia bilang, ini kan mengutip pernyataannya Postecoglou juga yang di TV. Ketika ditanya apa sih sukses rahasia lo bisa tiba-tiba ya gue cuma ngopi Pep doang gitu. Jadi seolah-olah si Carragher tuh sarkas lah intinya gitu. Enggak, kalau dibilang apa namanya berada di rank 1 mereka sering sampai bulan Desember. Ya. Itu berada di rank itu sering sekali. Iya. Cuman sampai kapan dan gue lihat nggak lama. Ya kalau ada kasus cedera sih kalau gue nanti ngelihatnya Iya. kayak gimana. Ya itu kan di Desember Januari. Biasanya setelah Januari mereka udah ngedrop. Oke, sama kayak Arsenal dong. Iya. Enggak. Arsenal sampai era Wenger kan gitu coach sampai Januari doang. Wenger udah lewat. Oke, Wenger udah Minggu lalu lewat. sampai 8 match, sekarang sampai detik terakhir. Oke. Seenggaknya kasih lah sampai pekan ke-35. Iya. Berikutnya pernyataan dari ini kubu Spurs sekarang yang ngomong. Ini mantan pemain Spurs, mantan pelatih Spurs, Tim Sherwood. Dia bilang, ini kan mungkin ada rasa sedikit ini ya, kebencian terhadap Arsenal kalau tim-tim Spurs ini kan. Dia bilang, Anda mengatakan kalau Eddie Nketiah tidak bisa bermain untuk United saat ini, Eddie lebih bagus dari Højlund. Nah, ini kardus nih. Enggak, ini kardus. Ini kardus nih kayaknya. Ini kardus. Enggak, kalau dibilang Eddie lebih bagus ya kardus. Karena dia kemarin cetak hat-trick dan golnya keren semua. Ya. Kita lihat 10 pertandingan terakhir di mana dia bermain lah. Iya. Berapa hat-trick yang dia lakukan. Satu, kedua lawannya kan Sheffield, rank 20. Sehingga Arteta berani melakukan rotasi dan cukup berhasil. Dia itu bermain karena Gapsus cedera. Bukan karena dia hebat atau apa. Nah, kalau lu bisa nggak usah hat-trick lah. Lu cetak 4 pertandingan beruntun cetak 1 gol aja. Baru bisa bilang konsisten. Kalau kayak gini kan habis ini 5-6 pertandingan yang dia main nggak cetak apa-apa atau main bapuk. Ya sama kayak gol-gol kebetulan, cuman itu kan tipikal netizen, nggak bisa melihat big picture. Yang lihat hanya momentum tapi itu nggak timeline gue Koci, itu gue dibully karena kan gue paling sering ngomong tentang yang ngeledekin Nketiah lah ya, gue bilang Lord apa segala macam. Karena ya gue sepakat sama lu secara quality ini pemain masih mediocre menurut gua gitu, belum bisa menjadi seorang striker yang punya 20 gol per musim gitu menurut gua. Nggak usah 20. 15 saja agak susah. Nggak sampai. Nah itu tiba-tiba kemarin timeline gua tuh penuh banget sama bulian fans Arsenal yang lo lihat nih, Lord Nketiah bikin gol, dia memperlihatkan penampilan yang luar biasa, bla 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 gitu. Jadi komen lu dikit dong tentang pencerahan fans-fans yang kayak gini. Gue bilang lu mending cetak 1 gol dalam 3 pertandingan daripada 3 gol dalam 1 pertandingan. Karena lu cetak 3 gol dalam 1 pertandingan, you only got 3 points. Cetak 1 gol dalam pertandingan, lu bisa dapat 9 poin. Dan kontribusinya lebih besar. Betul. Itulah yang selalu gue sebut, untuk jadi juara atau jadi bagus, lu butuh konsistensi. Nggak usah juara, jadi bagus lah. Jadi ditakutin oleh lawan. Nketiah main nih, harus kita jaga. Sekarang kan enggak. Iya kan? Nah kebetulan kemarin kalau lihat defense-nya Sheffield, nggak heran mereka berada di rank 20 kan. Jadi apakah itu bisa jadi parameter? I don't think so. Karena fans Arsenal pun juga bisa melihat Nketiah kayak apa. Kalau dia 5 match terakhir diberi kesempatan. Itu untuk gue sih ya kocak aja. Ya berarti nih gitu. Pernyataan tim Sherwood fix kardus ini ya? Ya. Sorry tim Sherwood, lo emang kardus. Oke, sebelum kita maju ke review dari hasil pertandingan El Clasico dan juga tentunya Derby Manchester. Kita akan lihat dulu informasi-informasi yang sangat berharga buat kalian. Karena kita akan ngajak kalian belanja. Karena ada spesial promo dari Coach Justin. Sikat Coach. Ya, ada spesial diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para domba-domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar dan
dapatkan promonya atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang di bawah ini ya. Jadi kalian nggak harus beli banyak, beli satu aja cukup, Ya. tetap mendapatkan 40% khusus buat domba-domba Just Talk. Ya, tentunya kita lanjutkan campaign lanjut terus bersama Rexona agar program The Derby bisa lanjut sampai akhir tahun 2024. Makanya kalian support kita dengan membeli produk-produk sponsor kita. Oke? Dan sekarang kita akan maju ke hasil Derby Manchester yang membuat gua tersenyum lebar dan fans MU masuk ke gua di segmen In Depth. Luar biasa, Onana penampilannya bak Superman, anjay, 7 crucial save Koji yang dilakukan oleh Onana. Kalau sampai dia nggak main kayak gitu tuh semalam skornya bisa lebih lebar lagi. Gue rasa ini salah satu plus point buat MU di match kemarin ya. Oke. Banyak negatifnya, tapi kalau gue harus cari lihat satu plus poinnya, ya plus poinnya adalah Onana kayaknya mendapatkan performanya kembali waktu dia di Inter, waktu dia di Ajax. Begitu pula juga Maguire. Karena kalau kita tunjuk dari pemain terakhir atau blunder, bukan performa pemain belakang, gue rasa paling konsisten kemarin ya Maguire. Bukan Evans, bukan Dalot ataupun Lindelof. Ya kan? Jadi untuk gue sih plus point. Cuman kalau kita melihat secara overall, yang bisa dibanggakan babak pertama. Babak pertama quite imbang, ya kan? Terjadilah pelanggaran yang sama sekali nggak perlu dari Højlund. Terus Evans yang kepancing, jaga tengah, sementara crossingnya dia jaga si Haaland, malah dilepas Haalandnya, di crossing lah ke Haaland, dan golnya keren. Sama golnya ketiga yang di save dulu dari Onana. Ya pemain-pemain MU gue nggak ngerti, pemain situ dibiarin shooting gitu. Jadi untuk gue agak ya sama kayak kemarin golnya Nketiah ketiga. Nketiah dibiarin shoot, nggak ada pemain yang maju. Tadi juga gitu. Kalau seandainya ada yang nutup, memperkecil sudut, mungkin kena pemain MU, nggak harus di save sama Onana gol kedua. Tapi kembali lagi, lu kebobolan 3, lu cetak 4 gol, you still win the game. Masalahnya MU nggak cetak gol sama sekali. Apakah MU dapat peluang? Dapat. Di babak pertama maupun babak kedua. Nah ini yang jadi masalah dengan MU adalah pemain depan. Kembali lagi Rashford dapat beberapa peluang, McTominay dapat peluang, Bruno asal-asal shooting. Gue lama-lama enak sama Bruno ini. Dia lebih banyak ngocehnya daripada mainnya. Iya kan? Padahal lu seorang kapten loh. Lu seorang kapten, lu lihat ya Odegaard atau kapten di MU siapa kemarin? Maguire ya? Bruno. Oh Bruno. Ya enggak, oke, sorry. Lihat kapten di City siapa? Oh, kapten di City kan ini siapa? Kok gue jadi lupa. Bukan. Kemarin Walker. Kapten di Chelsea lah, Gallagher. Kapten di Liverpool, Van Dijk. Dari sebegitu banyak kapten yang main, Son di Spurs, yang paling baik ngoceh siapa? Ya dia. Bruno lebih terkenal dengan ngocehnya. Nah ini yang gue bingung, seperti yang lu bilang, Bruno nggak bakal diganti. Padahal Bruno harusnya diganti. Rashford harusnya lebih cepat diganti. Sekarang lu bisa salahin Højlund bekerja keras tadi. Iya dong. Dia turun ke belakang, dia sprint berapa kali ke depan. Berapa kali Højlund dapat peluang matang dari dua pemain ini? 0, 0. Seperempat peluang lah paling dapat. Iya, tapi bukan dapat dari mereka, lebih dari bola mati atau terakhir scrimmage. Itu kan Eriksen. Sama Eriksen. Siapa ya satu lagi tuh yang kasih long ball buat dia tuh, yang ada peluang lumayan bersih, tapi dia overhit kontrolnya dia keseimbangannya agak kurang gitu. Jadi untuk gua agak nggak bisa dinilai lah. Sekarang nggak fair untuk menilai Højlund sekarang, seperti juga nggak fair untuk menilai Pochettino yang baru masuk. Cuman yang kita lihat adalah so far Højlund nggak terlalu dapat banyak umpan, ya kan? Beda dengan Haaland dengan Kevin De Bruyne, banyak banget umpan yang dikasih. Haaland tadi cetak 2 gol, 1 penalti, 1 heading, kasih 1 assist. Sebenarnya nggak begitu kelihatan juga, tapi he's always there. Nah Alvarez salah satu pemain yang nggak kelihatan, tapi dia bekerja keras juga untuk tim. Nah, sementara di MU
mereka tidak terlalu pegang bola banyak, cuman pressure-nya bagus. Organisasinya di babak pertama itu luar biasa. Sebenarnya babak kedua juga lumayan bagus, walaupun Mount dimasukin. Tapi ya kembali lagi, kalau lu bikin individual error kayak Højlund narik penalti, kayak Evans ketarik, ya susah juga lu ngomong. Tapi gue tertarik nih sama soal statement lu tentang Bruno yang punya gestur yang yang negatif lah kalau kita bisa bilang ya. Justru always like that loh. Iya, yang gue agak question mark itu adalah lu udah masuk menit 80 plus, lu ketinggalan 3-0, lu malah buang-buang waktu dengan protes nggak penting. Itu maksud gue. That is always Bruno. Nah, dia selalu melakukan itu. Nah, yang gue heran adalah kenapa ini Ten Hag seolah-olah nggak berani ganti dia, Coach? Itu nggak paham juga. Itu gue nggak ngerti juga. Kan tadi pas Anthony masuk dia digeser ke tengah untuk supply. Dia di tengah buat apa? Gue nggak paham karena dia asis juga nggak kasih. Ujungnya coba shooting. Dan Bruno sama kayak Odegaard udah cukup diberikan kesempatan. Kemarin Odegaard diganti berjalan juga kok. Makanya gue agak sedikit kaget karena yang gue tahu dari penjelasan lo, Ten Hag ini kan orang yang berani melakukan keputusan yang tidak populer. Dengan Ronaldo, dengan Harry Maguire. Kenapa seolah-olah kepada Bruno ini ada perlakuan yang mungkin agak sedikit lebih hati-hati gitu, Coach? Mungkin apakah dia punya suara yang cukup dominan di ruang ganti, atau memang dia bisa dipercaya oleh Ten Hag? Mungkin ada beberapa faktor yang kita nggak tahu. Yang membuat mungkin dia bekerja keras pada saat latihan, sehingga cuman lu boleh kerja keras di latihan, lu beri di kesempatan. Artinya hasil dari latihan ini kan rewardnya menjadi starter, ya kan? Tapi kalau lu berkali-kali jadi starter, lu tidak menunjukkan menjadi kapten yang bisa mengangkat tim yang benar-benar leader. Ya untuk gue sih kocak aja. Nah, tapi di luar dari skor 3-0 untuk kemenangan City, kita harus kasih kredit juga buat Ten Hag atas persiapan secara taktikal yang dia apply di babak pertama itu spot on. Sebenarnya babak kedua juga lumayan. Yang jadi masalah kemarin itu bukan organisasi, bukan build up, lebih ke finishing dan create chances kan. Setuju gua. Terutama di babak pertama, semua pergerakan City itu bisa diredam loh sama United, sama taktiknya Ten Hag. Gak ada satu peluang City dari set play. Dari open play yang bersih itu nggak ada. Iya, nggak ada. Dan hanya terjadi karena kesalahan individu yang penalti narik itu. Sebelum itu atau di luar itu, bahkan sampai babak pertama selesai itu zero City bisa bikin dari open play. Tapi kan karena kondisinya dia harus mengejar ketertinggalan, dirubahlah taktik ini. Nah, ini kaitannya sama, gue agak question mark ini. Ada 2-3 peluang bersih United, itu satu Højlund yang dia kehilangan keseimbangan, yang satu Rashford. Itu harusnya gol. Harusnya gol itu. Nah, ini tuh nggak United banget menurut gua, karena tuh di derby sebelumnya ketika dia punya sedikit peluang bisa dituntaskan. Nah, ini menjadi pembeda. Kalau itu Rashford ngegolin, skornya kan 1-1. 2-1. 2-1. At least ada peluang ada lagi. Ini yang bangkit gitu, apa sih? Sama kayak Arsenal ketinggalan 2-0 lawan Chelsea. Nah, itu bisa 2-2. Karena moralnya naik lagi. Betul. Tapi ini tidak terjadi, Coach. Nggak terjadi. Ya mungkin rasa percaya diri, atau gue nggak ngerti alasan apa si Rashford kenapa jadi mandul mendadak gitu. Nah, sebaliknya kalau kita lihat kan ini dari sisi conversion atau penyelesaian itu justru City jauh lebih efektif. Kalau kita lihat, kita kesampingkan hari baiknya Onana, Coach. Itu udah bertubi-tubi. Fakta bahwasannya skornya cuma 3-0 tuh udah membuktikan bahwasannya City udah berupaya. Kalau itu De Gea mungkin 0-5 itu. Ya De Gea kan sering bikin blunder. Iya. Kalau Onana sebelumnya bikin blunder, tapi 2 match terakhir kan bagus mainnya. Nah, gue pengen nge-highlight beberapa hal. Yang pertama yang kayak kita sampaikan juga di preview di live reaction kemarin, pemilihan yang lu highlight, pemilihan starting 11-nya City, di mana itu Cepmek yang masuk, yang dari starting 11 bukan Doku, gitu kan. Kemudian juga di situ Foden, Bernardo gitu Alvarez. Kan. Terus di tengahnya Rodri bareng sama Stones, bukan Rico Lewis tiba-tiba di situ. Bukan Nunes gitu. Bukan Akanji gitu. Nah, ini yang kita bahas itu Pep take it very seriously dan line up terbaik diturunin, pemain yang lebih berpengalaman yang main gitu kan, sehingga
ya ketika lu ukur nggak hanya di per babak tapi secara keseluruhan itu membuat perbedaan. Ya, betul sekali. Dan ya inilah kelebihan Pep, dia tahu kapan dia mengganti, kapan dia memainkan pemain seperti apa. Kalau ini tidak, let's say ini lawan tim kayak Fulham atau Sheffield atau Bournemouth, mungkin Doku yang main, ya kan? Tapi karena ini masalah pressure-nya tinggi, masalah derby yang selalu keras, dahsyat, makanya dia turunkan pemain-pemain yang secara mental sudah stabil. Pas unggul baru diganti kan. Iya, di menit-menit terakhir itu menit 85 kan. Pemain gerusuk-gerusuk si Kovacic dimasukin. Ya, lu udah unggul 3-0 ya nggak ada salahnya lu ganti. Tapi ya City ini ya kembali lagi, gue tadi bermain cukup bagus lah. Cuman lu udah highlight bahwa mereka nggak create chances. Iya. Jadi nggak ada Kevin De Bruyne itu ngaruh banget. Bahwa lu cetak gol 1 dari penalti, 2 dari kesalahan Evans, yang ketiga oke lah, it happens, gol-gol kayak begitu. Tapi tiap minggu kan nggak bisa ngandalkan, karena City yang kita kenal adalah banyak peluang dari create chances, dari crossingnya, skill individu Bernardo Silva, permainan dahsyatnya Kevin De Bruyne, tarik lawan, buka ruang, dimanfaatkan sama temennya. Itu nggak kelihatan. Di babak pertama lah seenggaknya. Di babak pertama apalagi, itu nggak kelihatan. Dan di beberapa match sebelumnya juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi sangat kehilangan seorang Kevin De Bruyne yang belum ada yang bisa menggantikan. Nah, kalau kita lihat ada satu moment of magic yang dilakukan oleh Julian Alvarez, sebuah umpan terobosan yang luar biasa di menit keberapa mengawali gol kedua kalau gue nggak salah atau ketiga, yang bola diterima oleh Cepmek, oleh Grealish gitu. Nah, ini kan sebenarnya peran Alvarez yang disulap oleh Pep Guardiola tiba-tiba menjadi attacking midfielder. Walaupun dia tidak berada dalam level permainan yang outstanding, tapi seenggaknya dia bekerja keras, dia berusaha untuk mengkomplement posisi itu. Nah, sekarang kalau lo lihat, mungkin nggak sih Alvarez bisa mengoccupy posisi itu in the long run, Coach, dengan nggak adanya De Bruyne sekarang? Nggak, bukan posisinya dia ya? Bukan, dia alaminya, nature-nya itu kan seorang striker. Jadi tujuan adalah cetak gol, bukan asis. Ya cuman kalau bahwa sementara tapi dia masih jauh kelasnya dibanding Kevin De Bruyne, terutama visinya. Iya kan? Karena visi seorang striker dan seorang playmaker itu kan beda. Banget. Kan sangat beda. Jadi gue nggak lihat, walaupun sekali-sekali bisa dijadikan seperti itu, ya nggak ada masalah. Tapi in the long run untuk gantiin Kevin De Bruyne, I don't think so. Iya, dan kalau kita lihat pun, kalau nanti Kevin De Bruyne balik, pasti kan posisinya digeser tuh. Kalau dia harus bertarung sama Haaland untuk satu posisi starter menjadi striker, nggak dapat juga. Mungkin untuk Piala Ciki gitu ya. Iya, Piala Ciki, Piala FA, Carabao gitu kan. Mungkin pertandingan Liga Champions yang udah nggak ada artinya, udah pasti lolos. Nah, itu dia di situ gitu. Nah, kaitannya sama rumors ketertarikan Madrid di Januari untuk seorang Alvarez. Bahkan katanya udah ada statement dari kubu City, kalau ada tawaran untuk Alvarez dengan mahar di atas 80 juta pound, City akan mengconsider untuk melepas. Tanggapan lo sedikit gimana? Gue sih jangan ya, karena kita tahu Pep itu sukses karena punya bench yang kuat ya. Jadi sekarang mereka udah beli Kovacic, penggantinya itu nggak perform, Doku gantiin Mahrez perform, Gvardiol masih baru, nggak bisa kita lihat juga. Ini karena City Laporte nggak mengalami banyak cedera juga. Kalau cedera, Alvarez akan jadi pion penting. Dan toh dia sekarang sudah dimainin, udah dapat jam terbang kan, tidak selalu jadi starter, tapi at least dapat. Maka dari itu, gue rasa blunder kalau ngejual Alvarez ke Madrid. Dan sebelum kita masuk ke El Clasico, kita lihat dulu sedikit tentang dari sisi Ten Hag yang 5 kali kalah, 5 kali menang nih sekarang di 10 partai pertama. Lo ngelihat perjalanannya banyak bumpy nih sekarang Ten Hag di musim kedua. Betul. Gimana lo ngelihat dengan badai cedera, kemudian kalau kita bilang ekspektasi dari filosofi attacking football dan sepak bola yang lebih atraktif yang tadinya ingin dibawa oleh Ten Hag belum terrealisasi nih, Coach. Kan tekanan fans MU lu tahu kayak gimana? Ya, kardus semua. Jadi untuk gue ya seperti yang gue bilang sebelumnya, gue tetap melihat banyak hal yang positif di tim ini. Karena ya terlalu banyak cedera. Pada saat pemain cedera,
pemain kayak Rashford sama si siapa yang Bruno itu kan merasa nggak ada persaingan. Iya. Bahkan kalau full team kan McTominay itu nggak akan main. Iya. Sampai dia bisa bermain diberi kesempatan, tapi McTominay is McTominay. Iya. Kayak Fellaini dulu lah zaman Mourinho, Betul. pada stuck nggak bisa kemana-mana, ketemu tim parkir base masuklah itu Fellaini. Sekarang mending kayak begitu, masuklah itu McTominay. Iya. Tapi tidak sebagai starter. Maka dari itu gue lihat berapa hal yang positif, cuman kembali lagi ya mereka harus bisa cetak gol, itu yang sangat penting. Iya. Yang selama ini ya hanya mendapatkan peluang tapi efektivitas rendah. Ya, tapi ada satu takeaways yang bisa kita ambil dari pertandingan tadi, bahwasannya rasa percaya diri Onana kembali muncul setelah dibully dalam beberapa minggu terakhir, tampil spektakuler dan kepercayaan dirinya ini bisa dilanjutkan sampai akhir musim. Ini aja di pertanyaannya, Koci. Ya bisa banget, ini musim masih panjang Nif. Ya. Jadi PD mereka harus tahan lama, biar sama kayak Rexona main Lime Cool yang bikin kepercayaan diri kita tahan lama karena penuh kesegaran selama 72 jam. Dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang buat dapetin kesegaran selama 72 jam dari Rexona Men Lime Cool. Oke, setidaknya Onana akan segar penampilannya 72 jam. Ada nggak pertandingan 3 hari ke depan? Seenggaknya kalau 3 hari ke depan ini masih wangi nih Onana ya. Kita berikan harapan-harapan untuk fans MU. Kalaupun juga fans MU juga butuh yang lagi berdesakan di gua biar nggak terlalu keringetan, bisa pakai Rexona Men Lime Cool untuk mengatasi iritasi dan juga kesegaran selama 72 jam. Selanjutnya kita akan bahas partai yang sangat membosankan. Coach hampir ketiduran, tapi ini titlenya adalah El Clasico yang membuat Coach Justin sedikit bete di hari Sabtu malam gitu kan. Dan Bellingham yang lagi-lagi menjadi the right man in the right time, Coach Justin. Gimana lu ngelihat sosok Jude Bellingham di laga El Clasico? Kalau di atas kertas kan mainnya mereka itu 4-4-2. Betul. Tapi di lapangan itu lebih ke 4-3-3. Ya. Jadi mereka nggak punya striker, Rodri sama Rodrigo Vini lebih melebar. Bellingham yang masuk. Betul. Bellingham yang masuk. Jadi lebih ke false nine. Iya. Maka dari itu dia cetak banyak gol, which is agak surprising nih untuk semua orang. Iya. Bahwa ini pemain hebat, itu udah berkali-kali gue bilang. Tapi nggak ada yang nyangka juga bahwa dia akan cetak gol ini baru 10 match loh. Iya. Cetak gol sebanyak itu. Untuk gue ini ya plus point keberuntungan yang didapatkan oleh Real Madrid dengan hengkangnya Benzema. Ternyata mereka beli attacking midfield yang bisa jadi striker, yang bisa cetak gol. Pertanyaannya kan hanya sampai kapan? Ini di luar bahwa dia pemain berbakat, dia pemain berbakat, titik, no discussion. Tapi kan dia diambil bukan untuk cetak gol. Betul. Iya kan? Betul. Bahwa kebetulan dia cetak gol banyak, bisa cetak gol banyak, yaitu bonus yang didapatkan oleh Madrid. Ya kalau dari argumen gua, penampilan Jude Bellingham sekarang selain dari kekuatan kemampuan individu dan bakatnya, juga terjadi karena keadaan di mana nggak ada striker. Iya. Akhirnya dibuatlah sebuah konsep permainan oleh Ancelotti yang mau nggak mau membuat dia mengoccupy posisi tersebut. Iya. Nah, pertanyaan gua ke lu, Coach, simpel. Lu bilang ini nggak ada perdebatan terkait ini pemain bagus, pemain yang punya potensi di level Mbappe lah mungkin gitu kan, dari si usia masih kayak gitu. Tapi kita kan nggak biasa ngelihat dia memainkan role ini, Coach, di klub-klub sebelumnya. Ya, nah, di timnas enggak, di Dortmund enggak. Di Dortmund enggak gitu. Kalau gue coba recall terakhir kali gelandang yang memainkan role ini itu Frank Lampard menurut gue. Dia ada di situ, pemain gelandang tersubur di Premier League, jumlah golnya ratusan. Menurut lo dari sisi long term perannya Jude Bellingham nih sebagai seorang pemain, kan dia udah pernah jadi deep lying playmaker, box to box gitu kan, mezzala kalau kita bilang istilahnya di Italia setengah sayap gitu. Sekarang attacking midfielder. Mana sih menurut lo posisi yang mungkin cocok buat dia secara permanen ke depannya, Coach? Apakah posisi ini? Kalau lu dari pengamat nih ya, kalau lu lihat gini, lu sebagai pelatih kan punya plan A, B, C, D. Ya. Plan A ini berjalan, jadi nggak ada alasan untuk merubah. Oke. Iya kan? Kecuali nanti Bellingham 5 match beruntun nggak cetak gol. Nggak ada yang cetak gol, baru akan berubah. Nah, satu. Kedua,
mereka nggak punya banyak pilihan juga karena lu nggak mungkin mainin Joselu terus. Joselu kan dibeli untuk super sub, bahkan nggak dibeli di loan setahun. Nah, kalau seandainya Mbappe datang, posisinya di mana? Siapa yang jadi striker? Bisa jadi Mbappe jadi striker, Bellingham bermain di belakang Mbappe. In that case, mungkin dia tidak akan cetak gol sebanyak itu. Jadi sekarang karena Sikon dia berada dalam posisi itu, ya dia enjoy the moment aja. Pada saat ini dan berhasil. Cuman kembali lagi kalau dia 4-5 match nggak cetak gol, apakah itu salah Bellingham? Kan nggak. Itu salah Madrid karena mereka nggak beli striker. Exactly. Itu yang kita bahas juga. Iya, jadi ini hanya bonus, bukan berarti ini in the long run Bellingham seperti ini. Oke, kita lihat dulu statistik. Ini kan statistik nih Coach. Boleh dong kita lihat statistik dari Bellingham sejauh ini 23 pertandingan, 1862 menit, 15 gol, 5 assist, 2 tembakan per pertandingan, akurasi umpan yang cukup mumpuni 87,9% dan menang aerial duel sebesar 0,9. Kita lihat itulah penampilan yang cukup baik dari sisi individu. Kalau gitu kita touch sedikit nih terkait cederanya Tchouaméni, Coach. Harus absen selama 2 bulan gitu. Kemarin kita lihat 3 gelandang yang diturunkan semuanya muda. Ada si Tchouaméni, Bellingham sama Valverde gitu. Kroos juga dimainin sih gitu. Cuman lebih mengedepankan pemain muda lah gitu. Nah, sekarang dengan absennya Tchouaméni ini selama dia main Madrid belum pernah kalah Coach musim ini. Nah, sekarang dia harus absen 2 bulan gitu. Apakah menurut lo ini dia kan mainnya di sit at the base of defense ya. Jadi kayak gelandang bertahan lah kalau kita bisa bilang gitu kan. Opsinya itu sebagai gelandang bertahan kan Kroos paling. Tapi Kroos juga bukan gelandang bertahan murni. Modric juga bukan gelandang bertahan murni. Jadi ada kemungkinan ini berimbas terhadap performa Bellingham dong. Bisa jadi siapa yang memainkan posisinya Tchouaméni nih Coach? Enggak, gua rasa karena Sikon di depan udah oke. Jadi itu dipertahankan. Nah, yang menggantikan Tchouaméni feeling gue itu Camavinga. Karena Camavinga kemarin dicadangin juga baru masuk kemarin babak kedua. dicadangin dan dia bisa bermain di posisi itu. Enggak selalu bagus, tapi dia bisa. Kalau pilihan kedua ya si Kroos atau Valverde mungkin. Valverde gue gak yakin karena dia suka lari-lari ya. Gerasak gerusuk dia. Gerasak gerusuknya Madrid. Gerasak gerusuknya Madrid itu dia. Jadi untuk gue sih kalau nggak si Kroos ya Camavinga. Nah terakhir sedikit di Madrid sebelum kita ke Barca, permainan Madrid berubah setelah Modric masuk Coach. Memberikan pengalaman, ketenangan gitu. Lo ngelihat sosoknya dia masih sentral atau emang udah ya orang bilang udah tua, udah habis gitu? Nggak, gini, pengalaman itu nggak berpengaruh umur berapa. Tapi yang jelas dia nggak bisa, berapa kali gue nonton dia 90 menit nggak perform. Nah lebih baik kayak begini, dia mainin sebagai super sub. Terutama kalau ketinggalan, dia membuat balance di lini tengah lah. Cuman kalau lu mainin dia sebagai starter, dia bisa jadi titik lemah juga untuk di counter, untuk serangan balik dari lawan. Jadi kemarin itu pilihan bagus karena di babak pertama Barca yang lebih menguasai, lebih banyak peluang. Di babak kedua Madrid lebih menguasai, terutama setelah Modric masuk. Kita lihat dulu statement dari Don Carlo terkait perubahan permainan setelah masuknya Luka Modric. Dia bilang Modric dia benar-benar mengubah permainan, dia menguasai bola, mengendalikan semuanya, dia mengubah jalannya pertandingan. Jadi bukan tactical maestro ya. Lebih kayak dia ngaku. Bahwa ini lebih karena sistemnya sama, karena perubahan kualitas individunya Modric. Nah, sebaliknya kita Modric. Kalau mah ini mulu sama Modric, lu dendam lu sama Modric. Bukan Modric. Kita ke Barcelona dikit nih Coach. Apa yang terjadi? Kita melihat seolah-olah di 2 babak tidak ada kreativitas. Ya nggak ada, karena Xavi ini kan miskin taktik. Jadi mereka benar-benar ya 11-12 sama Ancelotti juga lah. Mereka butuh pemain-pemainnya kembali lagi, terutama Lewandowski kemarin udah balik, tapi yang nggak ada yang supply juga kan. Kalau ada Gundogan, Pedri, sama De Jong, ya mereka akan main bagus. Sudah terbukti kok. Line up Pedri, Gundogan, De Jong, Felix di kanan, di kiri. Felix di kiri, Rafinha atau lama di kanan, di kanan, Lewandowski Yamin, Lewandowski tengah, Cancelo di kanan, back kanan.
ya ini bisa bermain bagus. Iya. Jadi Xavi ini ya kembali terbukti bahwa gue tidak impress sama dia. Dia menunjukkan bahwa pada saat beberapa pemain cedera dia udah stuck, udah nggak tahu harus ngapain. Ya. Nah kemarin yang dilakukan perubahannya adalah memajukan Inigo Martinez sebagai gelandang bertahan, didampingi oleh Gavi dan Gundogan. Ya. Nah tapi yang terjadi adalah kreativitasnya seolah-olah nggak ada, hanya sangat bergantung kepada Gundogan gitu kalau gue lihat. Iya. Bahkan Ferran Torres pun nggak memberikan impact. Ya, Kemudian itu Deadwood. jadi ini yang gua rasa ini ternyata Barca punya masalah serius dari sisi kedalaman squad, iya, Koji. banget, serius banget. Iya. Karena ini juga salah Xavi kalau bang. Lu beli Oriol Romeo. Romeo yang lebih lelet daripada Busquets. Iya. Ya, it does make sense. Cuman di sisi lain kasihan Xavi juga kan, Barca nggak ada duit juga. Iya. Jadi dengan posisi nggak punya banyak duit tapi lu bisa datengin Lewandowski, Felix, Cancelo, Rafinha, itu udah luar biasa. Iya, dan kalau kita lihat kemarin justru Cancelo tampil cukup baik Ya. di sayap kanan. Sebagai Kalau kita winger. bandingin sama Rafinha yang masuk di babak kedua, ini pemain nggak guna menurut gua. Nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Cuman itu selera Xavi, dibeli 60 juta. Iya, mahal banget gitu maksud Mending gua. harusnya ke Chelsea, kan Chelsea Inter dia juga. Itu kalau itu udah komplit deh, Chelsea itu udah paket komplit kami kalau ada dia ke situ juga. Tapi itu maksud gua, poin gua adalah bahkan sosok seorang Cancelo yang sebenarnya back sayap murni Belakang, ya. Bisa bermain lebih bagus daripada ketimbang Rafinha. Rafinha. Ya, betul. Ini kan Setuju. aneh banget gitu Ya. menurut gua. Dan gue masih nggak ngerti kenapa dia tidak memainkan Cancelo tetap di back kanan, Yamal di back kiri. Iya. Oh sorry, di winger kanan. Winger kanan. Lamine Yamal, tapi dia mainkan Araujo. Mungkin dia takut Vini atau serangan-serangan Vini, ya it happens. Ini pilihan yang menurut gue ujungnya salah pilih. Ya. Tapi kembali lagi ya Vini nggak kelihatan. Apakah Bellingham selama 90 menit main Kelihatan, bagus? nggak juga. Nggak kelihatan. Tapi dua momentum dia cetak gol. Iya. Dan gol pertama kerennya minta ampun. Betul. Kalau gol kedua kan jatuh dari langit. Wonder Karena- goal lah kalau ya, kita bilang. bolanya udah di cover sama Martinez tapi kesentuh Modric ngelewatin gitu, Iya. ngerti nggak? Dan dia ada di situ. Tapi gol pertama luar biasa. Oke, dan terakhir gue pengen highlight sedikit dari sosoknya Joao Felix. Ada dua momen berbahaya yang dilakukan berawal dari seorang Joao Felix. Seperti kita tahu dia dipinjam Goci. Ya. Tapi ini Presiden Atletico main games. Kalau lo mau permanenin Joao Felix, dia pengennya dibayar mahal gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat secara adaptasi lumayan. Ini menurut gue versi Joao Felix yang mendingan nih ketimbang berapa musim sebelumnya main di tim bertahan kayak Atletico, Terus di Chelsea. terus di Chelsea. Ini mungkin gue ngelihatnya justru flourish di Barca gitu. Nah sekarang lu merasa Felix nih pantas nggak untuk dipertahankan? Ya tergantung harga. Tergantung harga. Ya, kalau di atas 100 enggak. Kalau 70-80 masih oke. Dari mana duit 70-80-nya? Nif, ini udah 3 tahun. Tiap tahun orang akan bilang orang kayak lu, hatersnya Barca. Selalu bilang duit dari mana? Dan selalu disulap ada aja. Iya, itulah Iya kan? hebatnya Laporta. Iya, hebat ngelapor. Lu mau jual ini, jual itu, I don't care. Tetap pemain datang. Enggak, dia ada dua kan. Sumber dari transfer itu cuma dua. Satu adalah Penjualan pemain. penjualan pemain. Enggak, maksud gua, lu emang punya duit. Either itu lewat penjualan pemain, sponsor baru, and so on and so forth. Tarik tuas lah apa. Yang kedua tuh opportunity in the market. Itu yang menurut gua Iya. Laporta memainkannya dengan sangat-sangat baik. Ya. Opportunity market, Joao Cancelo. Gak ada yang mau terima di mana-mana, berantem sama Pep, akhirnya bisa dapat murah, loan murah. Iya. Joao Joao Felix, Felix. sama kasusnya, berantem sama Diego Simeone. ya. Tapi itu kan opportunity in the market Ya. maksud gua. Itu Ya, yang betul. itu yang memang harus diangkat topi gitu Ya, dari karena Barca. lu nggak punya duit, nggak mungkin beli Cancelo sama Felix, Iya. tapi lu bisa menggunakan jasa mereka walaupun selama setahun. Siapa tahu tahun depan bisa diperpanjang Nah. lagi. Cuman intinya ya itu memang kelebihan dari Laporta. Maka dari itu nggak ada alasan untuk Xavi bilang gue nggak juarin. Enggak. Dengan tim yang kalau semua fit ya, tim ini lebih bagus daripada Madrid. Oh iya, dari sisi gaya Kualitas pemain di atas kertas. permainan deh gue Ya, bilangnya. itu lebih bagus daripada Madrid. Ya. Cuman bisa nggak lu bikin juara? Ya, dan di sisi lain tadi malam itu menjadi eye opener buat gua.
pembuka mata bahwasannya gila Madrid tuh emang butuh striker Koci. Gila. Jose Lu nih nggak mungkin gitu. Betul. Maksud gua lead the line buat dan lu Madrid. nggak bisa ngandelin pemain umur 20 terus. Iya. It's just not fair terhadap Bellingham. Dan yang gua sadar gitu, maksudnya di partai-partai tertentu mungkin ya dia memainkan 4-4-2 diamond dengan Vini dan Rodrigo yang sedikit melebar di lawan-lawan yang kayak Liga Champions timnya semenjana di menit-menit akhir mungkin bisa terjadi keajaiban atau apa. Tapi di partai penting kayak kemarin Vini nggak perform sama sekali. Nggak perform sama sekali. Dan dia sering nggak perform. Vini itu hebat. Nah disinilah perannya Benzema yang underrated. Iya. Benzema belok ke kiri, geser ke kiri, kombinasi dengan Vini. Iya. Benzema geser ke kanan, kombinasi dengan Rodrigo. Iya. Bola mau crossing, Benzema di tengah, dia siap cetak gol. Iya. Dari Modric cross masuk, dia bisa bikin kombinasi. Gak ada lagi orang kayak gitu. Iya, itu dia yang makanya. mau mengkorbankan diri sampai Ronaldo meroket berkat Benzema. Iya. Ya kan, nggak ada peran-peran kayak gitu lagi di Madrid. Iya. Maka dari itu sekarang kelihatan bahwa Vini lu hebat itu karena Benzema juga. Iya. Itu Dan Vini musim ini nggak main bagus juga loh. Iya, makanya itu eye opener buat gua yang katanya ini pemain skillful apa, dan gua rasa ini adalah pemain yang membutuhkan ruang untuk bisa dieksplor gitu. 30-40 Dan yards butuh gitu. partner buat tektokan gitu ya. kombinasi tektokan di kotak penalti. Iya. Dan ya apakah kalian sepakat terutama fans Madrid ya, salah satunya produser kita yang tadi malam juga frustrasi dengan permainan Madrid begitu wow gitu kan, begitu tidak terinspirasi gitu. Ngantuknya luar biasa. Tapi menang gitu kan. Ya. Apakah bisa tiap minggu kayak gitu? Itu kan question mark gitu kan. Ya. Masa iya tiap minggu mengandalkan ya jatuh dari langit yang lo bilang tadi gitu. Ya bergabung di kolom komentar, menurut kalian apakah tetap optimis Madrid bisa melalui musim ini memiliki trofi yang penting tanpa kehadiran seorang striker yang penting. Oke, kalau gitu sekian dulu episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat stay tune terus di The Derby karena kita akan terus ada live reaction juga ya Coach Yasin. Dan gue mengingatkan juga di tanggal 12 Nextnya November. itu apa? Newcastle Arsenal Iya, Newcastle Arsenal. Ya. Dan gue tahu kenapa dia pengen live reaction. Dia ngarep Arsenal kalah. Iya, ini. karena makanya gue dipaksa live reaction. Karena ini so far Jinx membeli ayam sebelum bola ditendang tuh berhasil. 3 pertandingan kita beli ayam duluan. 3 pertandingan tim yang didukung Coach Yasin kalah gitu. Besok ayam sold out. Gue bawa dari rumah. Kita beli martabak. Gue bawa dari rumah demi menjaga Jinx itu. Anyway, gue ingin ngingetin sekali lagi buat kalian sebelum kita tutup programnya, jangan lupa buat beli Rexona Men Lime Cool yang akan memberikan kalian kesegaran selama 72 jam dengan cara sederhana. Klik link yang ada di pin komen atau langsung saja kalian scan barcode yang ada di layar kalian. Support kita terus dengan membeli produk sponsor sebanyak-banyaknya agar bisa #lanjut terus bersama Rexona The Derby kolaborasi sampai akhir Desember 2024. Akhir kata Hanif Tamrin pamit dan Coach Yasin juga pamit. Thank you, bye. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.